Anomali episode 5 dan teori episode 6 Boboiboy Baraju. Oi, apalah ini, Ci? Jujur, aku sangat tidak menyangka, Ci. Karena dari episode 1 sampai 5 Boboiboy Baraju, episode 5 adalah episode yang penuh anomali. Bahkan, aku sampai bertanya-tanya, episode 5 kok gini ya? BTW, nggak terasa ya, Ci? Boboiboy Baraju telah sampai di episode 5 dan akan masuk ke episode final atau episode terakhir. Coba sampaikan di kolom komentar, Ci. Kalian merasa senang karena akan melihat final arc Boboiboy Baraju atau justru merasa sedih karena kita akan menunggu lagi untuk penayangan Boboiboy yang berikutnya, atau ternyata dua-duanya, Ci? Karena itu yang aku rasakan. Oh ya, Ci, pada video ini akan ada 3 pembahasan utama ya. Yang pertama adalah anomali yang ada di episode 5, yang kedua adalah teori untuk episode 6, dan yang terakhir adalah momen kocak yang ada di episode 5. Sebelum lanjut, aku mau disclaimer dulu ya, Ci. Video ini dibuat sebelum promo episode 6 ditayangkan. Jadi, teori episode 6 di video ini hanya berdasarkan beberapa momen yang mungkin jadi petunjuk di episode sebelumnya. Oke, Ci, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas dari yang pertama, yaitu anomali yang ada di episode 5. Nah, anomali yang pertama ada pada momen pembuka episode 5. Malah, Ci, baru pembuka aja udah ada anomali. Tapi ya, emang anomali di episode 5 kebanyakan ada di pembukanya, Ci. Oi, apalah ini, Ci? Sebab ya, Ci, kalau kita perhatikan lagi, episode 5 diawali dengan memperlihatkan Totoroka yang memberikan obat penawar kepada Panglima Yanari kan? Nah, kalau kita ingat lagi, pada episode sebelumnya, Totoroka cakap kalau dia punya obat penawar di rumah. Loh, berarti pada episode 5 semuanya udah ada di rumah Totoroka ya, Ci? Terus gimana cara bawa mereka semua ya? Bukannya lumayan jauh jarak dari puncak bakar pegu ke rumah Totoroka. Nah, untuk menjelaskan itu, aku kepikiran satu teori nih, Ci. Pada episode 4 kemarin semuanya udah tertidur kan? Yang tersisa hanyalah Boboiboy, Feng, Rotoroka, dan Totoroka. Kalau ke yang bawah harusnya nggak mungkin, Ci. Sebab tenaga Feng sudah sangat hampir habis. Bahkan Garuda bayangnya aja jadi ayam penyet. Oi, apalah ini, Ci? Jadi hanya 2 kemungkinan yang tersisa ya, Ci, yaitu dibawa sama alien batu atau dibawa terbang sama Boboiboy Sopan. Sebab ya kemarin aja Sopan bisa nerbangin Mas Gadu dan batu dengan sangat mudah, Ci. Makanya Panglima Yanari dan lainnya bisa menuju rumah Totoroka dengan aman. Kalau menurutmu masuk akal nggak, Ci, teoriku? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya. Tapi sebenarnya anomali ini masih berkaitan dengan momen sebelumnya. Ya, benar sekali. Anomali yang aku maksud adalah kok Panglima Yanari dan lainnya udah bangun padahal masih akan diberi penawar racun sama Totoroka. Sebab ya, Ci, kalau pada ending Boboiboy Baraju episode 4 semua yang makan beri beracun udah pada tidur gak sih, Ci? Terus di episode 5 kok bisa semuanya udah tersadar ya? Asli sih, ini bener-bener anomali. Oi, apalah ini, Ci? Untuk menjawab ini, aku benar-benar bingung banget, Ci. Jadi, aku cuma bisa bikin teori liar yang kurang berdasar. Nah, seperti yang kita tahu, pada ending episode 4, semua yang makan beri udah tidur kan, Ci? Mungkin karena itu, ketika sampai di rumah Totoroka, langsung diberikan penawar racun supaya nggak tidur selamanya. Tapi, karena yang keracunan beri cukup banyak, akhirnya penawar racun Totoroka dibagi, supaya setidaknya semuanya bangun terlebih dahulu. Barulah kemudian Totoroka membuat penawar racun lagi, Ci, supaya efek berinya benar-benar menghilang. Nah, aku kepikiran teori ini, gara-gara ternyata penawar racun yang harus diminum Mas Gadu sangat banyak karena tubuhnya yang besar. Kalau menurutmu gimana, Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah buah beri di episode 5, Ci. Asli sih, menurutku ini benar-benar anomali. Coba sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya, Ci. Sebab aku benar-benar bingung, sebenarnya beri di episode 5 itu adalah very good apa dangerous. Loh, kok bisa, Ci? Ya bisa, karena di awal episode di atas meja seperti disajikan beri kan, Ci. Nah, nggak mungkin dong kalau ini very dangerous. Sebab kalau ini dangerous, ngapain disajikan dan setelah itu minum penawar? Kalau aku perhatikan warnanya, juga nggak ada titik-titik putih yang dibilang Totoroka di episode sebelumnya. Jadi harusnya ini emang very good ya, Ci. Tapi seperti yang kita tahu, di momen berikutnya Papa Zula kena efek very dangerous gara-gara makan beri dari keranjang batu kan? Padahal ya kalau kita lihat lagi, beri ini juga nggak ada titik putih, sehingga harusnya bukan very dangerous. Loh, terus ke Papa Zula kena efek kecubung, Ci. Karena itulah aku jadi benar-benar bingung sama beri di episode 5. Apalagi juga ada momen ketika Kuali mengolah beri jadi makanan. Kan nggak mungkin, Ci, kalau Kuali mengolah beri dangerous lagi, karena beri itu sangat berbahaya. Nah, kembali ke pertanyaan awal, Ci. Jadi beri yang ada di episode 5 ini beri good apa beri dangerous? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, anomali yang berikutnya adalah kelakuan Papato. Sebab ya, Ci, ketika tahu pesawatnya jatuh, dia segera menghampiri kan. Setelah tahu Papa Zula kena efek beri beracun, dia juga segera memberikan penawar. Nah, ini dia anomali yang aku maksud, Ci. Apa
ngapain Papa Tuh ngasih obat penawar ke Papa Zola? Kalau semisal tujuannya untuk mengelabui semuanya agar masuk ke dalam dan ditangkap, kan bisa aja dia cakap kalau obat penawarnya ada di dalam dan mengajak mereka masuk ke dalam. Tapi bisa-bisanya Papa Tuh malah nyembuhin Papa Zola dulu, habis itu dibikin tidur lagi. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah robot raksasa Papa Tuh. Tapi sebelum lanjut, aku disclaimer dulu ya Ci. Aku menganggap ini anomali karena mau membandingkan dengan versi komik. Sebab ya Ci, kemunculan robot raksasa Papa Tuh ini benar-benar jauh berbeda dengan komiknya. Dan menurutku perubahan ini cukup disayangkan sih Ci. Sebab kalau di komik, selain ada robot Kroco, juga ada robot Epic Ci, yaitu robot penguasa elemental Nova dan Blizzard. Jujur, aku lumayan menanti kemunculannya sih. Tapi siapa sangka yang keluar malah robot raksasa. Tapi ya, Monster pasti sudah mempertimbangkan dengan matang sebelum melakukan perubahan. Jadi, kita tunggu aja episode 6 sebagai episode final apakah Absolute Cinema. Oke Ci, mungkin itu aja untuk anomali di episode 5. Jadi mari kita lanjut ke pembahasan teori episode 6 Ci. BTW, teori yang aku maksud itu berkaitan sama kuasa yang akan Bobo gunakan di episode 6 ya. Sebab kalau apa yang akan terjadi di episode 6 sepertinya kalian juga udah tahu gak sih Ci? Apalagi kalau bukan peperangan melawan robot raksasa Papa Tuh. Loh, tapi kan Bobo lagi turut Ci. Mana bisa dia bantu melawan robot Papa Tuh? Ya, karena dia karakter utama di animasi ini, pasti nanti ada caranya bangunin dia dan segera ke medan perang Ci. Caranya gimana? Aku pun tak tahu. Oke Ci, sejauh ini ada 3 teori yang aku temukan berkaitan dengan kuasa apa yang akan Bobo gunakan di episode 6. Teori yang pertama adalah kemunculan Bobo First Fire atau Sopan. Teori yang kedua adalah kemunculan Bobo Tauge. Dan teori terakhir adalah yang paling liar, yaitu kemunculan Bobo Beliung, Nova, dan Blizzard. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu teori kemunculan Bobo First Fire atau Sopan. Untuk teori ini sebenarnya udah pernah aku bahas juga ya Ci. Sebab teori ini berkaitan dengan perbedaan antara opening Bobo Barajo yang ditayangkan di YouTube dan Netflix. Ya, benar sekali Ci. Ketika di YouTube openingnya diakhiri dengan gambar kayak gini, di Netflix malah ada tambahan siluet misterius Ci. Nah, aku yakin kalian jadi bertanya-tanya kan, kok bisa beda? Terus Bobo model apa bro ini sebenarnya? Kalau kita lihat lagi dari matanya, yang kiri berwarna oranye, yang kanan berwarna biru. Nah, dari sini sebenarnya ada 2 kemungkinan Ci. Yang pertama adalah Bobo First Fire, kiri Blaze, kanan Ice. Dan yang kedua adalah Bobo Sopan, kiri Solar, kanan Taufan. Nah, kalau seandainya Bobo First Fire yang muncul, awalnya aku merasa kalau sangat tepat sih. Sebab 5 Yana dan Wasgardu seperti akan mendapatkan contoh kalau kuasa Blaze dan Ice bisa digabungkan sehingga mereka juga bisa berdamai. Tapi seiring berjalannya Bobo Barajo, menurutku First Fire kurang cocok sih Ci kalau muncul di episode 6. Apalagi kalau akan digunakan untuk melawan robot raksasa Papa Tuh. Tapi ya potensinya tetap ada sih Ci. Sebab Bobo First Fire kan juga bisa pakai serangan jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan robot Papa Tuh. Nah, kemungkinan yang kedua ternyata siluet ini adalah Bobo Sopan. Kalau ini menurutku sangat masuk akal Ci. Sebab Bobo Barajo ini sepertinya memang panggung untuk Bobo Sopan. Apalagi Bobo sedang kekurangan stamina dan hanya bisa menggunakan Bobo Sopan yang diklaim hemat tenaga. Makanya bisa jadi di Bobo episode 6 nanti Bobo akan menggunakan kuasa Bobo Sopan lagi. Loh, terus jika bola makanan yang dibuat kuali untuk apa Ci? Karena masih belum dikonfirmasi sama Mosta, jadi kita cuma bisa menebak ya Ci. Bisa jadi bola makanan itu berguna untuk meningkatkan stamina Bobo dan Feng, sehingga mereka bisa menggunakan kuasa penuhnya. Tapi yang satunya untuk siapa ya? Kalau menurutmu gimana Ci? Lebih mungkin muncul Bobo First Fire apa Bobo Sopan? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke Ci, lanjut ke teori yang berikutnya, yaitu kemunculan Bobo Tauge. Kalau menurutku ini kemungkinannya kayak 50-50 banget Ci. Sebab awalnya Kuali bikin teori Sopan dan berhasil kan. Nah, tapi di momen ini Kupa juga kayak bertanya-tanya, emang bisa gitu ya? Makanya aku jadi merasa kayak ini sebenarnya Kuali lagi ngelawak, apalagi serius Ci. Kalau menurutmu gimana Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke Ci, teori yang terakhir adalah kemunculan Bobo Beliung, Nova, dan Blizzard. Teori ini dikatakan oleh para Ci yang aku bahas pada video short sebelumnya ya Ci. Jadi teori berkaitan dengan 3 bola makanan yang dibuat Kuali dan Flash Bobo hilang kendali. Sebab seperti yang kita tahu, kemarin kita ditunjukkan 2 momen ketika Bobo hilang kendali atas kuasanya kan Ci, yaitu ketika menggunakan kuasa Beliung dan akan masuk ke tahap 3 Nova dan Blizzard. Nah, makanya Ci ini berteori ada 3 kuasa yang hilang kendali. Jangan-jangan 3 bola makanan yang dibuat Kuali itu untuk masing-masing kuasa ya. 1 untuk Beliung, 1 untuk Nova, dan 1 untuk Blizzard. Teori ini bakal epic banget sih Ci kalau beneran terjadi. Tapi pungatnya masih kurang karena kita belum tahu fungsi dari 3 bola makanan yang dibuat Kuali. Apalagi pada promo episode kemarin, ternyata Bobo menggunakan kuasanya untuk fusion.
Kalau menurutmu gimana Ci teorinya? Apakah bisa aja terjadi? Coba sampaikan di kolom komentar. Kalau menurutku sendiri, dari ketiga teori itu, teori yang paling mungkin adalah kemunculan Boboiboy sopan lagi Ci, karena Boboiboy Paraju emang panggung untuknya. Oke Ci, mungkin itu aja teori untuk episode 6 yang ingin aku bahas. Jadi untuk yang berikutnya kita akan melihat beberapa momen kocak di Boboiboy Paraju episode 5 ya Ci. Soalnya emang lucu banget. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Momen kocak yang pertama adalah ketika PS5 baru aja dimulai Ci. Sebab ya siapa sangka tiba-tiba ada Rotaroka dan Rokia yang lagi kesemsem Ci. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, momen kocak yang berikutnya adalah ketika Palima Yanari minum obat penawar. Sebab ya siapa sangka ketika Palima Yanari minum obat penawar ternyata obat itu pahit kan Ci. Nah bisa-bisanya Palima gaduh malah ketawa. Oi, apalah ini Ci? Pahitnya. Mana habis itu tiba-tiba Rotaroka ngasih obat penawar di jauhan batu yang sangat besar dan membuat Mas Gaduh ketar-ketir. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, momen yang berikutnya adalah ketika Yaya cakap Panglima berbaik. Sebab ya dari awal mereka berdua memang seperti sudah berbaik gak sih Ci? Mereka saling merespon dan bisa duduk dalam satu meja. Tapi bisa-bisanya mereka berdua langsung marah dan tidak terima dibilang berbaikan. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, momen kocak yang berikutnya adalah setelah Panglima marah karena dibilang berbaikan Ci. Sebab ya siapa sangka langsung diulti Rotaroka. Setelah mereka marah, Rotaroka pun segera menunjukkan riwayat live-nya yang menunjukkan para Panglima bernyanyi kejayaan Baraju. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, momen kocak yang berikutnya adalah ketika Boboiboy meminta maaf. Sebab karena Boboiboy merasa sangat bersalah, Ying kan cakap kalau gak apa-apa karena Boboiboy tidak sengaja. Nah setelah itu bisa-bisanya Gopal tiba-tiba cakap kalau meskipun tidak sengaja tetap sakit. Oi, apalah ini Ci? Untungnya habis itu Feng narik perban Gopal. Oke Ci, momen kocak yang berikutnya adalah ketika Papa Sola datang membawa pesawat. Sebab ya Ci, bisa-bisanya setelah dia datang dan menampilkan ruang rahasia bawah tanah, dia memilih para Panglima dan tanya mereka berdua siapa. Oi, apalah ini Ci? Sebenarnya ya wajar sih Ci, karena Papa Sola yang baru saja sampai di pertengahan konflik Baraju. Tapi yang bikin kocak itu adalah setelah Papa Sola tahu kalau mereka adalah Panglima. Sebab Papa Sola cakap kayak gini. Tuh Puak Bara dan salju. Alamak, VIP rupanya. Oke Ci, momen kocak yang berikutnya adalah ketika Papa Sola tanya ke Boboiboy apakah para Panglima sudah berdamai. Sebab ya siapa sangka Ci, Panglima malah tidak terima lagi. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, momen kocak yang berikutnya adalah ketika Papa Sola melantur budak warna hijau. Sebab awalnya aku mengira kalau yang dimaksud Papa Sola adalah Dudu Ci. Tapi siapa sangka yang dimaksud adalah Faya Harmota sehingga mukanya berwarna hijau. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, momen kocak yang berikutnya adalah ketika Papa Sola lagi mabuk kecubung. Sebab bisa-bisanya Papa Sola malah pantun Ci. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, momen kocak yang berikutnya adalah ketika terbang naik pesawat Papato. Sebab ya kasihan banget Feng Ci, dia udah menahan mutas dari awal kan. Nah tapi terbangnya malah ngawur Ci, kasihan banget. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, momen kocak yang berikutnya adalah ketika Papa Sola ditangkap Papato. Sebab seperti yang kita tahu, Papa Sola habis kena efek kecubung kan Ci, makanya dia hampir tidur selamanya. Tapi ternyata ketika ditangkap Papato malah dibikin tidur lagi. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, mungkin itu aja untuk video ini. BTW sekali lagi aku minta maaf ya Ci kalau jangan balas komentar kalian sebab aku masih sibuk skripsian. Jangan lupa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dan oi, apalah ini Ci?